Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man adda amanat wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Alhamdulillah pada waktu yang penuh berkah, pada bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban Allah berkahi, Allah hilangkan coronanya, Allah angkat penyakit wabah, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat bisa memasuki bulan suci Ramadan untuk taqarrub, untuk tadarrub, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah, keluarga besar dari Rizwan Group dan Hasanatur, mudah-mudahan kaum muslimin seluruhnya yang ada di Indonesia ini, bahkan mudah-mudahan ikhwah dan akhwat kita yang dimanapun berada, mudah-mudahan bisa bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut kedatangan tamu agung. Kita menyambut kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu. Para ulama menunggunya selama 6 bulan. 6 bulan mereka semuanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau berkahi kami sampai kami bisa memasuki pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Karena itu, pada hari ini kita bersama-sama dengan kaum muslimin, muslimat, pada keluarga besar, Rizwan Group, keluarga besar, Hasanatur, dan mudah-mudahan seluruh jamaah Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa ketemu lagi di Mekah, bisa ketemu di Madinah, bahkan mudah-mudahan bisa ketemu di Masjidil Aqsa, nanti terakhirnya mudah-mudahan semuanya bisa ketemu di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pakai Ramadan kita ini bagaimana Ramadan yang berkualitas, Ramadan sukses, Ramadan yang penuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kalau kita ingin Ramadan diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat mutlak yang harus kita penuhi. Yaitu at-tasamuh, yaitu kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamis wa yaumi isnin. Amal manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla, maka Allah akan mengampuni kepada siapa? Likulli imri'in, seluruh manusia, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak musyrik. Orang yang tidak musyrik,
dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Senang sekali. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di hari Selasa, mudah-mudahan hari Kamis yang akan datang ada kemungkinan besar Kamis nanti itu adalah sudah mulai malam 1 Ramadan, sehingga kita akan mulai tarawih. Namun kita masih menunggu sidang isbat yang diadakan oleh Kementerian Agama, karena Rasulullah memimpin kita as-shaumu yauma yasumun nas, puasa itu mulainya adalah bersama dengan masyarakat. Masya Allah. Oleh karena itu Respon Group dan Hasanatul dan keluarga besar semuanya mengharapkan bagaimana puasa kita itu nanti akan bisa bersama-sama, bisa bareng dengan masyarakat. Oleh karena itu nanti insya Allah mudah-mudahan hari Kamis yang akan datang kita akan menunggu pengumuman sidang isbat dari Kementerian Agama. Pada hari Kamis itulah dosa kita diampuni. Pada hari Kamis itulah, subhanallah, selama ini mungkin banyak dosa, selama setahun ini banyak, namun alhamdulillah mudah-mudahan Kamis yang akan datang ini dosa kita diampuni. Namun ada yang tidak diampuni kepada Allah. Siapa? Illam ra'an, kecuali seseorang bainahu wa baina akhihi syahna, yang mempunyai rasa sakit hati terhadap orang lain, yang bermusuhan dengan orang lain. Siapa yang bermusuhan dengan orang lain, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berfirman pada malaikat, "Urku hadaini." Tolong tunggu dua orang ini. Yang bermusuhan ini tolong ditunggu hatta yastalihah, sehingga berdamai. Urku hadaini hatta yastalihah, tunggu dua orang ini sampai dia berdamai. Kalau dia berdamai, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada akhir bulan Sya'ban ini, mari semuanya antara anak dengan orang tua, tolong anak minta ridho orang tua. Suami istri saling memaafkan antara satu dengan yang lain, saudara dengan saudaranya, kawan dengan kawan. Subhanallah, kita semuanya mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang penuh berkualitas, penuh berkah, dan sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita saling memaafkan antara satu dengan lain. Ketika turun ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah kamu pemaaf dan ajaklah orang lain untuk berbuat baik, dan berpalinglah kepada orang yang bodoh. Rasulullah ketika membaca ayat ini, mendapatkan wahyu ayat ini, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa maksudnya ayat ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada Allah." Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, 50.000 tahun. Tapi dengan izin Allah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling besar, yang mempunyai sayap 600, bisa terbang. Tiba-tiba sudah datang. "Oh ya Rasulullah, saya sudah mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya ayat tadi itu adalah innallaha ya'muruka an ta'fu aman zalamaka. Allah memerintahkan kepada engkau agar memaafkan kepada orang yang zalim. Masyaallah. Memaafkan kepada orang yang zalim. Wa an tu'tiya man haramaka, dan memberikan kepada orang yang pelit kepada kita. Wa an tasila man qata'aka, kita silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita. Masya Allah, indah sekali. Mudah-mudahan kita yang pertama dalam takbir Ramadan ini, semuanya yang ada, keluarga besar Respon Group, keluarga besar jamaah Hasanatul, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain, sehingga insya Allah dosa kita semuanya sebelum memasuki bulan Ramadan, bahkan hari Kamis yang akan datang bisa ini. Hari Kamis yang akan datang ini, mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini yang kita harapkan, syarat mutlak untuk agar puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tilawatul Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
keluarga besar Respon Group, jamaah Hasanatur, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Alangkah bahagianya kita hari ini. Kita hitung ya, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari corona, dan mudah-mudahan yang kena, mudah-mudahan segera disembuhkan, dan mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah dari muka bumi. Sehingga nanti kita bisa terawih di masjid, bisa berbuka bersama di masjid, di musola, sehingga kita nanti bisa terusan. Alangkah bahagianya. Seandainya lah sama Allah, seandainya belum, maka nanti kita akan lapor kepada Allah di rumah-rumah kita. Sebagaimana tadi dalam mukadimah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz, saya ganti namanya sebenarnya, Haji Usman. Ya, namanya Haji Usman. Jadi yang membawa acara tadi namanya Haji Usman. Mungkin sekarang ini banyak yang kenal namanya Om Ari ya. Tapi sudah saya ganti dari mulai tahun 2008 sudah saya ganti dengan Haji Usman. Istrinya jangan dipanggil Umi Silmi, tapi ada Haja Ruqayyah. Masya Allah. Karena Utsman ibn Affan adalah menantu Nabi, nikah dengan Ruqayyah, maka sekarang kita panggil Ruqayyah. Mudah-mudahan nanti dapat Ruqayyah. Para tamu Allah yang berbahagia, kita semuanya menyambut bagaimana Ramadan kita ini berkualitas. Bagaimana etos kerja kita bisa menambah. Bagaimana kita bisa sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diusahakan mulai hari ini kita menjadi orang yang cinta berbagi, orang yang peduli terhadap sesama. Terutama dalam kondisi sekarang wabah corona yang sedang merebak di mana-mana. Kalau kita peduli, kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, subhanallah, ini ada satu kisah. Ada di YouTube di video orang dai dari Maroko. Dai dari Maroko, dia ini sedang bermimpi. Ketika mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya fulan, cari fulan, namanya fulan dan fulan dan fulan. Rasulullah menyebut nama. Cari nama, beritahu bahwa dia insya Allah ahli surga. Ketika bangun, dia bimbang. Betulkah saya tadi mimpi ketemu dengan Rasulullah? Hari kedua mimpi, dan mimpinya sama. Cari fulan dan fulan dan fulan. Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini siap-siap menuju pergi ke Mekah. Akan bertanya kepada orang di sana, barangkali ada orang yang kenal, disebutkan keluarganya, disebutkan marganya, fulan dan fulan dan fulan. Akhirnya orang ini dai tadi adalah ustadz dari Maroko, berangkat kemudian umroh. Setelah selesai umroh, kemudian dia nanya kepada orang-orang yang ada di Mekah, kenal nggak dengan fulan dan fulan dan fulan ini? Oh iya, dia ada di kampung sebelah sana. Tolong antar saya. Sampai di sana, kemudian masuk ke daerahnya, tanya kepada tokoh yang ada di sana. Betulkah di sini ada fulan dan fulan dan fulan? Oh iya, ada di sana. Ada apa? Saya ingin ketemu. Ada apa? Saya ingin ketemu. Sebenarnya siapa? Maaf, sekali lagi maaf ya. Kalau bahasa kita, dia itu preman. Dia itu preman. Bahkan mungkin sholatnya itu tidak utuh, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nggak apa-apa, saya ingin ketemu dengan dia. Subhanallah, ketika ketemu, ternyata betul orangnya ini tidak menunjukkan bahwa itu adalah orang soleh. Tapi ditanya, Bapak namanya fulan dan fulan dan fulan, oh betul, ada apa Pak? Maaf Pak, saya mimpi ketemu dengan Rasulullah, saya disuruh mencari Bapak. Alhamdulillah sekarang ini Bapak, ada apa berita dari Rasulullah? Insya Allah Bapak ahli surga. Bapak jangan menghina saya ini orang yang paling kotor di kampung sini. Bisa dikatakan saya itu preman yang paling tidak disukai orang sini. Ya Pak, tadi saya begitu mimpinya. Saya sudah dekat dengan Ka'bah, tapi saya tidak pernah ke Masjidil Haram. Saya tidak pernah ke Ka'bah. Pak,
Saya hanya ingin tahu, kira-kira Bapak mempunyai amalan apa? Sampai saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menemui Bapak. Subhanallah, saya tidak mempunyai apa-apa, saya ini tukang minum. Saya ini preman. Saya tidak pantas kalau dikatakan begitu. Iya Pak, barangkali ada satu yang Bapak lakukan yang selama ini mungkin Bapak hanya cerita pada orang lain. Maaf, saya hanya satu barangkali kalau Allah izinkan. Ada tetangga saya, kawan saya meninggal dunia. Dia mempunyai anak banyak. Saya melihat bahwa kondisi saudara saya yang meninggalkan seorang istri dan meninggalkan beberapa anak, saya tidak tega. Saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mulai bulan ini saya akan bagi gaji saya separuh untuk keluarga anak-anak yatim sama ibunya dan separuh untuk diri saya. Mulai hari itu saya lakukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya lakukan. Subhanallah, ternyata dia ini adalah berbagi dari hasil gajinya dibagi separuh, yang separuh adalah untuk seorang janda bersama dengan anak-anak yatimnya, yang separuh untuk keluarganya. Itu barangkali Pak, Allah Subhanahu wa taala menerima amal Bapak. Kalau begitu coba Bapak sekarang ayo kita ke Masjidil Haram. Ayo kita maaf Pak, saya malu, saya nggak pernah ke Masjidil Haram, selama ini saya nggak pernah sama sekali. Ayo Pak, subhanallah, tolong sekarang mandi, kemudian berangkat, sampai di sana jamaah sekalian, dia sudah mulai menangis. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan saya bisa pergi ke Masjidil Haram. Saya sudah sekian puluh tahun, saya tidak pernah menginjak Masjidil Haram. Hari ini saya bisa ke Masjidil Haram. Akhirnya ikut umrah, setelah umrah ikut terawih. Terawih berjalan dua rakaat. Ketika imam sedang sujud, dia sujud dan tidak bisa bangun. Dia meninggal dunia. Subhanallah, husnul khatimah. Dia seorang preman, tukang mabuk, dan orang yang paling kotor di kampung itu. Namun dia berbagi. Dia berbagi, gajinya dibagi kepada anak yatim dan ibu seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa. Jemaah sekalian, inilah barangkali mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita. Kita semuanya bisa berbagi menurut kemampuan kita, menolong kepada keluarga kita yang ada di daerah. Terutama dalam kondisi sekarang ini, kalau bisa kita membagi apa yang kita miliki. Kalau hal itu yang kita lakukan, insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan yang berkah, Ramadan yang berkualitas, Ramadan sukses dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi para tamu Allah yang berbahagia. Ada seorang jambian, dia itu sering datang ke tempat anak-anaknya. Dia berbagi kepada orang lain untuk kemampuannya, dan dia tidak bilang banyak pada keluarganya. Subhanallah, dan itu dilakukan beberapa tahun. Ketika meninggal dunia, maaf mungkin saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, di Mekah itu ada kuburan, ada dua macam. Yang pertama seperti di Mekah, karena Mekah banyak tamu dari seluruh dunia, sehingga kuburan itu tidak dibikin liang lahat. Kuburan itu hanya digali, sama dengan dalamnya kalian biasa, tapi tidak dimasukkan di liang lahat. Itu nanti kalau sudah setahun, 2 tahun, itu nanti kalau sudah hilang semuanya, busuknya, tinggal kerangka-kerangkanya, tinggal tulang-tulangnya diambil, nanti akan dipindahkan ke tempat lain. Itulah kondisi yang ada di Maklah. Sekarang ini yang ada di Mekah sana itu banyak kuburan yang begitu. Kemudian seorang ibu-ibu yang meninggal dunia ini, keluarganya ingin mengetahui gimana tulang belulangnya ibu saya. Subhanallah, ketika dibuka tempat itu, ternyata yang terbuka hanya kafannya. Kafannya terbuka, wajahnya kelihatannya masih utuh. Sementara yang lain itu sudah menjadi tulang belulang. Kemudian semuanya bertanya kepada keluarganya, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ternyata ibu ini adalah suka dengan diam-diam dia membantu kepada anak-anak yatim.
kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah berbagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini, sekalipun hanya mungkin Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000, apalagi bisa sampai 200, 500, 1 juta, apalagi lebih dari itu. Mari kita lakukan bersama-sama. Berbagi pada bulan Ramadan. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kepada Anda, pada kita, kalau kita mau menolong kepada Anda. Saya doakan semuanya respon akan diberkahi oleh respon. Saya menganjurkan kepada keluarga besar respon, kepada keluarga besar dan jamaah Hasanatul. Tolong jangan mengandalkan yang berbagi itu hanya orang-orang tertentu. Bukan hanya direkturnya saja. Bukan hanya ini. Nanti kalau direkturnya yang berbagi, dia yang mendapatkan keuntungan dunia akhirat. Dan mari kita semuanya. Mari semuanya kita ketuk hati kita. Bagaimana kita bisa berlomba fastabiqul khairat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, ketika ketemu mereka itu seperti karrihil mursalah, angin yang menghembus. Coba kalau orang menghembus, bagaimana angin menghembus? Orang kaya kena angin menghembus, orang miskin kena, orang tua, orang muda kena angin yang sepoi-sepoi, kena semuanya. Itulah Rasulullah SAW, tidak pandang siapa yang akan diberikan. Ada rahasia umum, kita sering ditanya oleh orangnya. Bagaimana nih Pak Kiai? Ada Pak Uka yang ada di lampu merah, di jannah itu kita kasih apa tidak? Ada yang mengatakan katanya mereka dikoordinir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita kasih apa tidak? Jawabannya satu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang minta. Kata-kata saya ini tolong diperhatikan ya semuanya. Para ikhwan akhwat, para suami, para istri, ibu-ibu semuanya. Rasulullah tidak pernah menolak orang minta. Kalau yang minta orang miskin dikasih. Kalau yang minta orang kaya dikasih. Kalau yang minta orang soleh dikasih. Kalau yang minta orang mabuk dikasih. Kalau yang minta orang muslim, nah ini lebih lagi. Kalau yang minta orang muslim dikasih, non muslim pun dikasih. Mari kita laksanakan Ramadan. Ini mumpung masih berhadapan Selasa, Rabu, Kamis ini, insya Allah kita siap-siap. Bahkan kalau boleh saya usulkan untuk diri saya dan untuk kita semuanya, para direktur, direksi yang ada di Islam Group, pada seluruh kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pada jamaah Islam, tolong mulai hari ini sisihkan uang untuk beli saja. Ambil yang baik sajadahnya, saya tidak tahu harganya, apakah mungkin harga 100 atau 200 atau 500 atau 1 juta, terserah. Kemudian kirimkan ke masjid atau musola. Subhanallah, niatkan ya Allah, ini pahala untuk ibu saya, ini pahala untuk bapak saya, untuk pahala untuk kakak nenek saya, untuk keluarga istri saya, untuk keluarga saya, ya Allah, ini pahala sekalipun hanya 1 saja. Ini semuanya mendapatkan pahala. Nanti ada orang tarawih dapat pahala, nanti ada orang jamaah dapat pahala, nanti ada orang sholat Jumatan dapat pahala, ada sholat Idul Fitri. Subhanallah, tolong kita bagi kesempatan. Kesempatan kita berbagi Ramadan yang penuh berkah. Itu namanya anak yang berbakti kepada ibunya, anak yang berbakti kepada bapak. Mungkin pada kesempatan ini akan saya sampaikan supaya kita betul-betul peduli pada ibu kita, kepada bapak kita. Yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup, kita bisa menyenangkan orang tua. Kalau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kita doakan, kita ziarah silaturahmi kepada orang yang sering diziarah oleh orang tua kita, kemudian kita wakaf, kita sedekah, kita infak atas nama kedua orang tua. Di Yaman ada anak yatim. Tolong semuanya, kita ambil pelajaran, ada anak yatim, miskin, ibunya sakit lumpuh, masya Allah. Coba bayangkan ya, yatim, miskin, ibunya sakit lumpuh, bukan sakit biasa, lumpuh nggak bisa jalan. Terus anak tadi itu punya penyakit belang, sehingga sudah miskin, belang nggak didekati oleh orang.
Kerjaan dia mengembala kambing, mengembala unta milik orang lain. Anggap sajalah setiap harinya dapat uang 20.000. Dengan 20.000 ini dia ingin menyenangkan ibunya. Ibunya minta apa, diberikan. Kalau dia minta teh, dibikinkan. Kalau minum apa, dibikinkan. Makan apa. Dengan uang ini. Tapi uang ini yang 5.000 bisa sedekahkan. Bayangkan. Miskin uang 2.000, yang 5.000 disedekahkan kepada fakir miskin di sekitar dia. Yang 15 keperluan ibunya kepada dia. Dia berbakti kepada ibunya. Tiba-tiba ibunya bilang, nah, ya Bu, perasaan ibu nak, firasat ibu kayaknya ibu nggak lama lagi nak bisa mendampingi kamu. Nangis saya ini, ya Allah, mudah-mudahan memberikan panjang umur ibu saya, ya Allah. Saya bahagia bisa berharap ibu saya yang sedang sakit dan mohon mudah-mudahan kau sembuhkan ibu kami, ya Allah. Karena ngomong begitu, dia sedih, dia tahajud dan semuanya. Tiba-tiba ibunya bilang, nah, karena mungkin ibu gak lama, ibu ingin satu, nah, apa Bu, minta apa saja Bu, kalau saya bisa saya laksanakan. Ibu ingin pergi haji. Haji dari Yaman pada waktu itu harus mempunyai kendaraan. Kendaraannya itu onta. Kendaraannya itu keledai. Ibunya minta haji, dia miskin, nggak punya apa-apa, nggak ada tabungan. Nangis tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dia menabung bisa beli anak sapi. Nggak tahu anak sapi ini menurut bapak dan ibu kaum muslimat itu apa ya namanya ya? Kalau bahasa Inggris tabungannya itu pedet, Insya Allah ya tahu ya pedet ya, pedet. Subhanallah, dibelikan anak sapi masih kecil, ternyata dibikinkan kandang di atas bukit. Setiap pagi hari digendong ke kandang di atas bukit. Orang-orang mengatakan gila, dia itu sudah miskin, berpenyakit, gila lagi. Dia nggak peduli, dikatakan orang gila. Subhanallah, pagi hari anak sapi digendong, pedet tadi digendong. Berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bulan, sampailah 8 bulan. Subhanallah, ternyata dia mempunyai otot yang lebih kuat karena sudah latihan gendong anak sapi tadi. Sampailah setelah Ramadan, bilang sama ibunya, Ibu, ya nak, insya Allah seminggu lagi kita berangkat ke Mekah. Ibunya nangis, terus bagaimana nak caranya? Kamu sudah punya onta, atau punya keledai? Nggak punya apa-apa, kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai di Mekah. Ternyata pas hari H berangkat, ibunya digendong. Ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Coba bayangkan 1.500 kilo. Yang diterangkan oleh Ilafi Quraisy, Ilafihim Rihlat Syita. Rihlat Syita itu adalah pedagang-pedagang kafilah-kafilah dari Mekah menuju ke Yaman dan itu bawa unta. Ini ibunya digendong. Alhamdulillah sampai di Mekah, setelah tawaf, kemudian duduk di depan pintu Ka'bah. Ibunya, terima kasih ya Allah, terima kasih kau izinkan. Saya tidak sampai jumpa. Anaknya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibuku sembuhkan, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah. Yang didoakan itu hanya ibunya. Ibunya nanya, nah, kok kamu nggak minta kepada Allah agar kamu diberikan apa dan gimana? Enggak, yang penting Allah ridho kepada ibu dimasukkan surga. Kalau ibu sudah masuk surga dan ibu ridho kepada saya, insya Allah mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah bisa masuk surga. Subhanallah. Keluarga besar, Rizqanku, keluarga besar, Hasanah, Jamaah Hasanah, tolong belajarkan. Yang didoakan hanya ibunya. Alhamdulillah pada hari itu pula, belangnya itu sembuh. Sembuh total. Bersih. 90,9. 20,9, enggak 100%. Asik disisakan oleh Allah sebulan uang koin di lapangan. Untuk apa? Ini nanti supaya nanti dikenal oleh umat. Alhamdulillah, sudah selesai pulang.
Beberapa bulan, setiap ada orang datang dari Medina, ketemu dengan Rasulullah, orang ini nangis terus. Ya Allah, saya kemarin nggak sempat mampir ke Medina, saya nggak ketemu karena ibu saya sakit, saya bawa pulang lagi. Setiap ada orang datang dari Medina, orang kaya, bawa kendaraan onta, keledai, semua bawa kuda, ternyata dia hanya nangis, mohon izinkan saya bisa pergi ke Medina, bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana saya berangkat, ibu saya sakit, ibu saya lumpuh, tidak ada yang membantu saya. Akhirnya dia nekat. Pada suatu hari datang pada ibunya, ibu, ada apa nak? Mohon maaf bu ya, ada apa nak? Tolong sampaikan pada ibu. Saya ingin ketemu Rasulullah bu. Ibunya nangis. Nah, saya doakan dan mudah-mudahan aku bisa pergi ke Medina. Walhasil diizinkan. Terus bagaimana ibunya, siapa yang merawat? Alhamdulillah, setiap hari kan dia sedekah tadi itu 5.000 rupiah pada orang-orang miskin tetangga-tetangganya. Pamitanya ibu tetangga, saya minta izinnya, ada pada saya nitip ibu saya, mau kemana kamu? Saya mau ke Medina ketemu Rasulullah. Oh iya. Nanti saya yang membantu ibu. Subhanallah, dia berangkat dengan senang sampai lagi. Sampai di Mekah begitu. Keluarlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Masya Allah. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Waalaikumsalam. Siapa? Saya dari Yaman. Ada Rasulullah. Maaf, Rasulullah nggak ada. Rasulullah sedang ada di medan perang. Kapan pulang? Saya nggak tahu. Ya Allah, ya nangis ya Allah. Saya rindu ingin ketemu Nabi. Sekarang udah sampai di rumahnya. Tapi Rasulullah sedang di medan perang, nggak tahu kapan pulang. Dia perang dalam hatinya. Saya tunggu, atau saya pulang. Kalau saya tunggu, memang saya rindu datang dari Yaman ke sini ingin ketemu Nabi. Tapi kalau saya tunggu di sini nggak tahu berapa hari, ibu saya gimana saya titip Nabi ke tetangga. Diputuskan, ya Allah, izinkan saya pulang ya Allah. Saya pulang ini pulang ibu saya. Akhirnya dia pulang nggak ketemu Nabi. Pas Nabi datang, bertanya kepada Ummi Aisyah, ya Humairah, iya ya Rasulullah, ada tamu ya? Iya, dari mana ya? Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Dia adalah manusia penghuni langit. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, doanya makbul. Masya Allah, dia bahagia dan nanti akan masuk surga. Dia adalah manusia penghuni langit. Mengapa? Karena dia berbakti pada itu. Umar, Ali, pada waktu itu ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Iya ya Rasulullah. Pada masamu nanti, Uwais datang kalian. Tolong temui dia. Kamu minta doa. Jadi Uwais ini belum sahabat. Sekalipun dia sudah masuk Islam, tapi karena nggak ketemu Nabi, belum sahabat. Berarti dia itu tabi'in. Sementara Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, tapi disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Mengapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah berbakti pada ibunya. Subhanallah, masa sudah berjalan, masa Abu Bakar sudah berjalan, bahkan masa Umar ingat Ali, iya ya Amirul Mukminin. Kita kan diberitahu oleh Rasul bahwa nanti ada Uwais datang pada masa saya. Oh iya, setiap ada kafilah datang ditanya. Dari Yaman, oh iya ada Uwais, enggak ada. Enggak ada. Beberapa bulan ditunggu, pas ada kafilah datang lagi. Dari Yaman ya, iya ada Uwais, ada di mana? Oh dia sedang mengembala onta di pinggiran mana itu Bekasi, bukan Bekasi ya, subhanallah. Di Medina sana. Mengapa dia mengembala onta? Karena dia, maaf ya, orang miskin. Bukannya mengembala onta, jadi dia diajak kafilah itu bukan sebagai pedagang untuk merawat onta. Akhirnya Umar dan Ali sampai di sana sedang sholat di kemahnya, ditunggu. Setelah Assalamualaikum. Ini kakak dari Yaman ya? Iya. Melihat ada orang tua ganteng, bukan siapa yang pasti ini orang mulia. Saya Umar. Bapak saya apa namanya? Nama saya Abdullah. Umar ketawa. Ali ketawa.
Dia juga semua hamba-hamba Allah. Nggak nama bapak siapa? Maaf, saya tugas Al-Quran langsung berangkul dari umat. Ada apa ya Amirul Mukminin? Ada apa? Saya disuruh oleh Rasulullah untuk menemuimu dan saya minta doa. Tolong doakan saya. Ya Amirul Mukminin berbalik. Dan berdoa Bapak yang mengamini saya. Enggak, saya disuruh Rasulullah. Akhirnya didoa. Masya Allah senang didoakan selama bahagia dunia akhirat. Umar senang sekali. Minta doa kepada dua orang. Akhirnya Umar mengatakan, mudah mulai hari ini, my ways, kamu saya jamin, saya ambilkan biaya hidupmu dari uang makan. Saya ambilkan dari Baitul Mal. Perlu berapa saja? Perlu sekian ratus juta, sekian banyak akan saya berikan kepada kamu. Berapa saja yang kamu perlukan? Ternyata, ayo coba kira-kira. Kira-kira nih, seandainya kita ini ya, ditawari, dikasih uang namanya 10 miliar, mau nggak kira-kira? Jawabannya mau. Ternyata Uwais nggak mau. Uwais nggak mau. Ya Amirul Mukminin, terima kasih. Saya dengan kondisi saya begini udah bahagia saya. Subhanallah. Ternyata bahagia itu bukan uang. Bahagia itu bukan jabatan. Bahagia itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang bahagia itu zikir pada Allah dimanapun kita pergi. Kita dagang karena Allah. Kita usaha karena Allah. Hasanatur bil khidmah. Ingin melayani sepenuh hati. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Kita sampaikan ketika kita rapat di hasanatur, sampaikan kita adalah bukan mencari untung. Kita ingin melayani tamu Allah. Siapa yang melayani tamu Allah, pasti Allah akan melayani. Apalagi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, menolong hamba Allah, menolong agama Allah, menolong jamaah tamu-tamu Allah, pasti Allah menolong kita lagi. Keyakinan kita. Oleh karena itu mulai hari ini jamaah sekalian diberitahu. Nah, Umar bin Khattab diberitahu oleh Rasulullah, Umar, kalau kamu ingin tahu Uwais itu nanti di tangannya itu masih ada bulan. Coba lihat, betul nggak dia itu bulan? Ternyata setelah dilihat, betul ini adalah Uwais Al-Qarni. Setelah selesai, dikasih uang nggak mau, tapi ada permintaan satu. Permintaan saya satu ya Amirul Mukminin, iya Pak. Selama saya masih hidup, tolong jangan diceritakan. Apa nanti kalau diceritain malah orang banyak menyerbu minta doa pada dia. Baik, alhamdulillah. Tahunya itu adalah ketika Uwais sudah di Yaman meninggal dunia. Tetangganya nggak ada yang mau datang. Satu desa nggak ada yang mau datang. Mengapa? Uwais orang miskin. Uwais adalah orang miskin yang dulunya berpenyakit. Ketika meninggal dunia nggak ada. Tiba-tiba ada rombongan ribuan manusia datang. Ketika mau memandikan yang merebutan banyak sekali. Ketika mau mengkafankan, rebutan mau mengkafannya. Mau menggali kuburan, ternyata rebutan menggali kuburan. Sampai jenazahnya dibawa ke kuburan itu nggak bisa jalan. Jalan itu adalah maaf ya, tangan yang berjalan bawa mayatnya. Subhanallah. Sampai di sana ternyata yang datang itu adalah para malaikat. Ikhwan dan akhwat rahimahullah. Ini saya bicara baru sampai ke Duli ya dengan meminta maaf tadi. Oke, saya tambah ini agak cepet nih. Berikutnya saya langsung hubungan dengan Duli. Usahakan punya uang 10.000 kita berikan kurma atau kita berikan air untuk berbuka orang lain. Betul sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini bisa buka puasa di Masjid Bang. Amin amin amin. Seandainya belum, tolong tetangga kita. Siapa yang memberikan sekalipun hanya 1 gelas air, itu bukan 1 botol ya. Kalau ini 1 botol ya. Kalau ini 1 botol, 1 gelas. 1 biji kurma. Kalau kita berikan untuk berbuka puasa, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Dosa diampuni. Mengapa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa akan diampuni dosanya. Kalau kita memberikan ini, dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya. Dan nanti akan disiarin pintu, namanya pintu apa-nya. Oleh karena itu, tolong rebutan kita ini. Tolong rebutan yang punya uang. Kalau kita bisa, kita sampaikan kepada di mana kita berada, ada lembaga mana yang kita bisa memberikan. Ini Pak, ini untuk buka puasa. Subhanallah. Ini baik, buka puasa.
Saya contohkan sedikit saja, Bapak dan Ibu di Sudan. Di Sudan. Kita berdoa mudah-mudahan Direktur Hasanatul dapat istri dari Sudan. Amin. Amin. Di Sudan, jadi di Sudan itu kalau Ramadan habis asar itu banyak yang mengeluarkan meja. Mengeluarkan meja. Untuk apa? Untuk menyiapkan buka puasa gratis. Siapapun yang lewat di Sudan itu semuanya sudah ada makanan di depan rumah. Dan itu sudah menjadi tradisi. Alhamdulillah, tahun kemarin di Indonesia juga begitu banyak ibu-ibu yang mengeluarkan meja. Tapi jualan kola. Itu bedanya ya. Bedanya kalau di Sudan adalah dibagikan gratis, kalau di Indonesia dia apa? Dijual. Tapi mudah-mudahan lah, sekali menjual dapat pahala mempermudah orang sekarang ini. Sudah di rumah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Untuk Ramadan nanti, tolong terawih yang ngaji. Seandainya terawih kita lah sama Allah masih di rumah, tolong semuanya dari mulai Isya sampai Witir jangan ada yang meninggalkan. Saya lihat di masjid-masjid besar seperti di Istiqlal itu kalau sholat 8 rakaatnya itu penuh. Tapi kalau sudah dapat 8, sudah tinggal 1 baris. Boleh apa tidak? Boleh, tapi rugi. Sebab Rasulullah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif." Siapa yang terawih bersama dengan imam sampai selesai. Nah ini, sampai selesainya yang jadi catatan, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah. Pahalanya sama dengan qiyamul lail semalam. Oleh karena itu, keluarga besar Restoran Group, keluarga besar Hasanatul, Jamaah Hasanah, kaum muslim muslimat, usahakan sekarang, silakan terawih mau berapa saja. Pilih, sekarang ada 3 pilihan. 11 rakaat, monggo. 23 rakaat, monggo. 33 rakaat, silakan. Direktur Hasanah, saya doakan dia akan mengambil 33. Amin. Mudah-mudahan semuanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membicarakan masalah itu, yang penting sholat kita khusyuk, tapi kalau bisa bersama dengan imam sampai selesai witir. Ada yang bertanya, Pak Kiai, saya kan ingin tahajud nanti di akhir. Sebenarnya kalau tahajud masih boleh, silahkan. Tapi witir selesaikan dulu bersama dengan imam, nanti sholat lagi masih boleh. Kalau karena witirnya sudah, nanti nggak usah witir. Bisa 2 rakaat, bisa. Atau pilihan yang lain adalah ketika imam witir, ya, kemudian tahiyat, kemudian assalamualaikum, kita berdiri nambah supaya nanti kita bisa witir. Jadi kesimpulan saya di sini, tarawih mari kita laksanakan dan bersama dengan imam. Man qama Ramadan, siapa yang sholat tarawih pada bulan Ramadan, imananlah disaban penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala ridho Allah, maka diampuni dosa. Ditambah lagi, ditambah seperti orang yang jelas malam untuk. Caranya bagaimana? Jangan bubar dulu sebelum imam. Kemudian kita tambah lagi, Masya Allah, mudah-mudahan setelah kita tarawih dan kita berbuka sudah, sodako juga saya anggap sudah selesai semuanya. Tolong ditambah lagi Lailatul Qadar. Masya Allah. Kita masih ingat dengan direksi Restoran Group berapa tahun yang lalu, Masya Allah, kita bisa Ramadan di Makkah. Kemudian bisa tarawih bersama. Kemudian ada yang iktikaf. Kemudian ada yang bisa musyawarah, luar biasa. Oleh karena itu kita doakan semuanya yang sekarang mengikuti ini, bahkan nanti yang mengikuti rekamannya, saya doakan segera bisa pergi ke Mekah semua. Bisa pergi ke Medina, bisa pergi ke Palestina, bahkan mudah-mudahan kita semuanya kumpul di surga. Oleh karena itu carilah Lailatul Qadar. Siapa yang membaca Al-Quran berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada ibadah 83 tahun. Subhanallah. 83 tahun. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti cari Lailatul Qadar. Terus apa yang kita lakukan? Tolong puasa kita dengan ikhlas.
tilawatul Quran. Nah, ini terakhir saya akhiri dengan tilawatul Quran. Al-Quran nanti akan menghadap pada Allah. Al-Quran akan mohon kepada Allah. Puasa akan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa kita bisa memberikan syafaat pada kita. Kalau ada orang ditakdirkan dia masuk neraka, tapi karena dia puasa dengan ikhlas semua, puasanya bilang begini pada Allah, ya Rabbi wahai Allah, puasa mengatakan mana tuhu syahwatahu, aku cegah dia untuk bersenang-senang pada siang hari Ramadan. Dia lapar padahal punya makanan, dia nggak makan. Oleh karena itu ya Allah berikan syafaat, masukkan surga dia. Jadi yang bela kita itu adalah puasa. Kemudian Quran, siapa yang baca Quran pada Ramadan, nanti saya doakan semuanya keluar bersama grup Hasanah Grup Jamaah Hasanah, mudah-mudahan bisa khatam minimal sekali dalam sebulan. Mudah-mudahan nanti bisa khatam 2 kali. Bahkan mudah-mudahan ada yang bisa khatam 3 kali. Mulai hari ini tolong semuanya niat, ya Allah mudah-mudahan saya bisa minimal khatam sekali. Izinkan ya Allah mudah-mudahan saya bisa khatam 2 kali. Mudah-mudahan saya bisa sampai 3 kali. Subhanallah. Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik kalau sudah Ramadan, subhanallah, pengajian hadisnya berhenti. Yang lain-lain berhenti, hanya baca Quran. Baca Quran, tafsir berhenti. Imam Malik. Imam Syafi'i, imam kita. Nah, ini kita mengaku katanya orang Syafi'i ya, Masya Allah. Jangan yang diambil itu yang ringan-ringan. Imam Syafi'i itu khatam Al-Quran sebulan Ramadan 60 kali. Coba kita tanyakan nih komisaris sama Tormi kira-kira apa Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita itu berapa kali tadi? 2 kali dalam sehari kali 30 berapa? 60. Kita doakan mudah-mudahan Haji Usman sama Haji Al-Qaya mudah-mudahan bisa minimal 3 kali khataman. Amin. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan Pak Afif mudah-mudahan jadi orang Surabaya. Amin. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Qurannya bilang begini, ya Rabbi ya Allah, mana tuhu fil lail. Malam dia aku ganggu karena dia membaca aku. Fasyafi'ni bihi. Tolong berikan syafaat. Jadi Al-Quran bela kita. Puasa membela kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini kalau ini yang saya sampaikan ini yang pertama tadi itu dengan hati yang qalbin salim, saling memaafkan antara satu dengan yang lain, dan kita yang berbagi yang saya panjangkan tadi, apalagi berbagi kepada kedua orang tua, ditambah lagi dengan kita iftar, ditambah dengan salat tarawih dan Lailatul Qadar, saya tambah sekarang ini tolong baca. Siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian diamalkan, maka dia nanti akan memberikan hadiah mahkota intan mutiara kepada ibu bapaknya dan diberikan baju kebesaran yang tidak bisa dibeli dengan sekian triliun. Bahasa hadisnya la taqumu bihima ad-dunya, tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Akan diberikan ibu kita menangis, ya Allah, ini pahala apa ya Allah? Bapak kita menangis kan bapak kita sudah meninggal dunia. Tolong kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran Ramadan ini. Ya Allah, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan hadiah kepada ibu dan bapak saya. Mahkota intan mutiara dan baju kebesaran. Ketika begitu ibu menangis, ya Allah, ini pahala apa? Bapak kita menangis, ya Allah, ini pahala apa? Langsung Allah menjawab, bi akhdi waladikuma Al-Quran. Sebab anakmu rajin membaca Al-Quran. Sebab anakmu mengamalkan Al-Quran. Sebab anakmu berdakwah sesuai dengan Al-Quran. Karena itu, mudah-mudahan pada Ramadan yang penuh berkah ini agar berkualitas, agar sukses, dan agar berkah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan untuk respon grup, untuk Hasanah Tur, dan seluruh jamaahnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat, keluarga kita semuanya, mudah-mudahan Ramadan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan betul-betul kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sekali lagi mudah-mudahan virus corona segera diganti oleh Allah dengan Toyota Corolla. Amin ya. Semuanya mudah-mudahan Allah berikan pada Ramadan ini Toyota Corolla yang paling bagus, diganti dengan Camry juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
wabarakatuh. Waalaikumsalam.